Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Prabawati, NIM 1908306166, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Angkatan 2019, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mereview buku atau e-book tentang pendidikan kewarganegaraan. Saya mengambil dari e-book yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, yang penulisnya adalah Sulaiman M.A. Tahun terbit 2016, penerbit Pena dan kota terbit Banda Aceh. Saya mendapatkan e-book ini dari search di Google. Saya search di Google lalu dapat ini e-book tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi karya Sulaiman M.A. Dalam e-book ini terdapat 11 materi bab. Pertama, bab 1 mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dianggap sebagai nilai dasar yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar pedoman terhadap penyelenggaraan sistem negara. Pancasila juga sebagai landasan hukum yang mengatur tata tertib hukum negara. Pancasila sebagai falsafah merupakan satu kesatuan nilai. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Selanjutnya bab 2. Bab 2 membahas tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila merupakan seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia yang digunakan untuk mengatur masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila bukan milik perseorangan atau golongan tertentu, melainkan Pancasila milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya ada beberapa teori ideologi. Yang pertama, ideologi liberalisme yang berkembang pada aliran rasionalisme. Kedua, ada ideologi komunisme. Dalam memandang hubungan negara dengan agama, ideologi ini lebih meletakkan pada pandangan filosofisnya. Ketiga, ada ideologi keagamaan yang berdasar pada pemikiran, cita-cita, serta moral pada suatu ajaran agama. Selanjutnya bab 3. Bab 3 ini membahas tentang Pancasila sebagai etika politik. Selain menjadi sumber perundang-undangan, Pancasila juga sebagai sumber moralitas. Maka dari itu, Pancasila sebagai nilai sesungguhnya mengandung nilai etika yang sangat fundamental bagi sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, fungsi etika politik sebagai pedoman normatif dalam bermasyarakat. Selanjutnya bab 4. Bab 4 ini membahas tentang identitas nasional. Identitas sendiri yaitu suatu ciri, tanda, atau jati diri. Dalam hal ini, identitas nasional yaitu suatu ciri atau tanda yang membedakan dari bangsa lainnya. Identitas nasional bangsa Indonesia bersumber pada nilai luhur Pancasila. Identitas nasional bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, dan lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya bab 5. Bab 5 ini mengenai hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak yaitu sesuatu yang harus didapatkan, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan. Warga negara sendiri yaitu seseorang atau penduduk yang menetap dalam suatu negara. Undang-Undang tentang warga negara berdasarkan pasal 26 ayat 1. Kewarganegaraan yaitu tata cara untuk mendapatkan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi bangsa asing yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya bab 6. Bab 6 ini membahas tentang politik dan strategi nasional. Politik nasional yaitu berupa pengambilan kebijakan nasional dalam upaya mencapai tujuan nasional. Dalam mengimplementasikannya, perlu adanya strategi nasional agar tujuan ini tercapai.
Jadi politik nasional dan strategi nasional itu selalu berjalan beriringan. Landasan dasar hukum politik nasional yaitu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Dalam penyusunannya terdapat 3 pembahasan. Yang pertama ada suprastruktur politik nasional, kedua ada infrastruktur politik nasional, dan ketiga ada stratifikasi politik nasional. Bab 7 yaitu membahas tentang Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi yaitu aturan dasar yang memuat sistem dan peraturan dasar negara, bertujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi di Indonesia sendiri dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya bab 8. Bab 8 ini mengenai demokrasi Indonesia dan pendidikan demokrasi. Demokrasi sendiri yaitu suatu sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila. Sistem demokrasi di Indonesia telah melalui 4 periode. Yang pertama, demokrasi parlementer, kedua, demokrasi terpimpin, ketiga, demokrasi presidensial, dan keempat, yang saat ini masih berlaku yaitu demokrasi Pancasila. Selanjutnya yaitu bab 9. Bab 9 itu membahas tentang rule of law dan hak asasi manusia. Rule of law yaitu suatu doktrin hukum. Ciri-ciri negara hukum yaitu adanya supremasi hukum, jaminan HAM, dan legitimasi hukum. HAM yaitu hak pokok yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada diri individu dan tidak dapat diganggu-gugat karena ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya yaitu bab 10. Bab 10 ini membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan nasional merupakan visi bangsa untuk menuju ke masa depan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik yaitu pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan kondisi dan keadaan geografi di Indonesia. Dalam pemahamannya, negara Indonesia menganut paham negara kepulauan yang dikembangkan oleh asas arsipelago. Oke, yang terakhir yaitu bab 11. Bab 11 ini membahas tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia yaitu strategi dalam memanfaatkan konstelasi wilayah geografi Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana. Dalam hal ini, geostrategi Indonesia diartikan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekian review e-book tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi karya Sulaiman Etta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.